parallel with the gradient. So maybe we will compare with the maybe and subject, yeah, in the mata kuliah. So hopefully you will understand about the evidence-based practice for the implementation in nursing. I just make the overview for you to make to know a little bit about the evidence-based practice. Okay, I will share screen first. Okay. Is it? Or can you? No. Can you see? Yeah. 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 Yeah, I will explain with bahasa ya. Actually, it's better bahasa to make you understand more. Ya, evidence-based practice. Ya, apa yang kalian ketahui tentang what do you know about the evidence-based practice? Maybe for the second group can explain what do you know about the evidence-based practice? Which one? The second group. Yeah, just to know that you already know about the evidence-based practice. Actually, Bu Pram is already give you the lecture ya. She right? About the evidence-based practice. Izin Ibu, mohon maaf, ini mata kuliah keperawatan maternitas Ibu. Yeah, I know. Yeah. What is the topic for this maternity nursing? For today, for this meeting, what is the topic? Wina, can you explain? What is the topic for today? Or better you can explain about the evidence-based practice. Ini itu evidence-based practice pada keperawatan maternitas, Ibu. Yeah, so I have to know about your what did you know about the evidence-based practice? Ya. Ibu izin menjawab. Saya Aisyah Sabrina. Menurut saya evidence-based practice itu adalah penggunaan bukti terbaik untuk membuat suatu keputusan klinis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan juga keinginan pasien, Ibu. Intinya apa di dalam evidence-based practice? Intinya apa? Intinya penggunaan bukti terbaik, Ibu. Oke. Coba kelompok dari kelompok ya Yumna bisa menambahkan. Ya, Ibu bisa menjawab. Ya. Menurut saya evidence-based practice itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini perawat membuat pertanyaan klinis dengan bukti-bukti terbaik yang telah ada, lalu juga berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan pasien atau klien Ibu. Oke, coba simpulkan oleh Lintang. Jadi kesimpulannya apa? Evidence-based practice. Lintang mana Lintang? Ya Ibu. Dengan bahasanya sendiri, nggak usah baca, pusing kamu baca.
dengan pemahamannya sendiri gimana? Ini bukan pelajaran evidence based practice ya. Ini pelajaran maternity. I know about that. Ya. Tapi kamu harus tahu evidence based practice itu apa. Nah, sekarang pertanyaannya sudahkah kalian mendapatkan konsep dasar tentang evidence based practice dari Bu Pramita? Mata kuliah evidence based practice kan paralel ya dengan maternity. Paralel nggak? Ibu sudah masuk ke kelas ini nggak menjelaskan MBN atau bukan kelas ini? Soalnya pertanyaan, setahu Ibu kalian bukan kelas kalian yang lagi EBN. Ya nggak? EBN itu kan semester 4. Kalian semester berapa? Izin jawab, Ibu, kita semester 4. Iya. Kok ditanya pusing? Mata kuliah EBN dapat nggak penjelasan dari Ibu? Dapat, Ibu. Jangan kalian pusing jadi nggak tahu apa yang sudah diberikan, mana yang belum. Dan minggu ini adalah minggu Bu Pramita masuk Rabu, Kamis. Kalian sudah terjadwal belum? Bu Pramita sudah masuk belum? Jadwalnya sudah masuk belum? Izin menjawab, Ibu, sudah, Ibu. Sudah. Ya. Berarti bisa dong menjawab ini. Evidence based practice itu apa? Nah, coba tadi yang Ibu minta simpulkan Lintang. Ini kan hanya recall sifatnya. Sekarang kita mau coba terapkan ini di maternity nursing gitu loh. Ya, memang Ibu nggak dalam konteks mata kuliah EBN. Ya, silakan Lintang. Baik, Ibu, sepemahaman saya, EBP itu pencarian sistematis dan penelitian kritis dari bukti yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan klinis, Ibu. Ya, ya. Intinya sebenarnya cuma singkat aja ya, pembuktian gitu ya. Pembuktian yang dibuktikan dengan apa? Ya, dengan bukti-bukti yang berdasarkan ilmiah. Itu aja sih dengan bahasanya sendiri ya. Jadi ketika kalian melihat suatu tindakan ya di dalam keperawatan maternitas, kalian harus berpikir apakah tindakan yang kita lakukan ini adalah tindakan berbasis evidence based. Ya. Kalau bisa menjawabnya, oke, apa yang kalian lakukan? Nanti kita bahas satu-satu ya. Tindakan misalnya masas uteri. Masas uteri ini sudah berbasis evidence apa bukan? Kan tentunya harus dijawab dengan langkah-langkah ini, ya. Jadi ketika kalian mencari suatu tindakan sebagai upaya problem solve, itu harus diketahui apakah ini masuk evidence based atau tidak. Ya. Nah, kenapa seharusnya seperti itu? Ketika kalian sudah melakukan tindakan keperawatan, sudah terbukti bahwa ini merupakan tindakan berbasis bukti, maka kalian bisa dikatakan aman melakukan tindakan itu kepada pasien. Sehingga resiko terhadap pasien menjadi minimalis sampai tidak ada. Ya, karena dibuktikan misalnya ya, masas uteri itu sudah beberapa penelitian. Ya, mulai dari kamu mengkajinya secara meta analisis ya, dari beberapa jurnal kemudian dikaji, kemudian dikonfirmasi dengan ahlinya, dengan si pengguna, dan ternyata dirasakan manfaatnya, ya, maka tindakan ini sudah berbasis evidence. Kalau ini sudah kuat bahwa berdasarkan bukti, kalian bisa mendefinisikan, ya,
Kepada siapa diseminasi dan bentuknya seperti apa, itu adalah pilihan. Kalau di masyarakat diseminasinya, ibu-ibu bisa melakukan masa seuterus dengan cara untuk ibu. Ya, dipublikasikan dengan cara apa? Oh, ada seminar, oh ada sifatnya pelatihan ibu-ibu kader. Nah, kalau di misalnya penggunanya adalah akademisi, ya kalian bisa buat yang lain, seminar misalnya, ya. Jadi berbagai bentuk, pada akhirnya berbagai bentuk diseminasi itu bisa dilakukan. Itu kan yang kalian dengar ya, yang kalian pelajari. Coba nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham, nggak apa-apa kita diskusikan di sini gitu ya. Kita lihat di sini. Saya akan lanjut aja. Ini sudah saya berikan ya untuk dipelajari kok. Ya, apa yang saya berikan ini hanya trigger dan nanti kalian perkuat itu yang dari Bu Pram itu lebih kuat lagi, ya. Nah, sekarang coba aplikasikan apa yang kalian ketahui itu di dalam keperawatan maternitas, ya. Karena bagian dari intervensi kita itu harapannya adalah sudah berbasis evidence base, ya. Itu harus dicari. Nah, kita coba ke sini. Sekarang di keperawatan maternitas yang kalian lakukan, gunakan langkah-langkah ini untuk membuktikan intervensi sebagai problem solve itu sesuai dengan sudah terjawab dengan langkah-langkah EBP, ya. Jadi kalian ngapain sih di dalam topik ini, ya? Kan mengidentifikasi evidence based practice pada area antenatal, intra, pos, bayi baru lahir, kemudian ditambah dengan apa tadi KB dan ginekologi, gitu, ya. Nah, itu adalah lingkup saja untuk kalian pelajari untuk bisa mencari satu fenomena permasalahan, ya. Mencari fenomena-fenomena seperti apa, ya. Kemudian membuat pertanyaan dari fenomena itu dengan format PICO, ya, PICO atau PICOT, ya. PICO itu apa? Coba saya tanya, kan kuliahnya sudah nih dari Bu Pram. PICO itu apa? PICO atau PICOT itu singkatan dari apa? Ayo, Anda bisa jawab? Izin Ya. Ibu, untuk P-nya ini ada Dari siapa yang menjawab? Ibu. Ya. Ya. Oke, Sekretaris Sipen tolong Ibu minta data siapa yang bicara ya. Dari awal. Siapa yang bicara, Ibu butuh data itu. Minta tinggal WA. Silakan. Iya, baik Ibu. Jadi yang saya pelajari untuk P ini adalah patient, population atau problem atau pasiennya Ibu. Lalu ini untuk intervention dan apa ya tindakan yang akan kita lakukan. Lalu C-nya ini ada comparing, jadi perbandingan antara comparison-nya itu Bu, perbandingannya. Lalu O-nya ini hasil atau outcome. Untuk T-nya ini di code itu ada time Ibu. Oke. Waktu. Iya. Itu ya. Nah, makna dari singkatan ini untuk apa sih PICOT? Udah bagus nih bisa disebutkan ya. Nah, untuk apa PICOT ini? Pendekatan atau format PICOT ini untuk apa sih? Coba. Moya, ada Moya? Moya mana Moya? Untuk apa PICOT? Format PICOT ini tujuannya buat apa? Moya ada? Moya 1, Moya 2, Moya 3. Moya nggak ada di tempat ya? Hati ya? Iya Ibu, izin. Oke. PICO ini sebagai untuk memperkuat pertanyaan klinis Ibu. Kamu nggak bisa buka kamera ya, Tia? Ibu mohon maaf soalnya di sini sedang hujan jadi jaringan saya itu takut keluar masuk dari tadi Ibu. Oh gitu. Iya, oke. Minimal raise hand gitu ya, kalau misalnya memang ada di tempat. Ya, lanjut. Mana Tia? Iya Ibu. Tadi sudah saya jawab, Ibu menurut saya itu untuk memperkuat pertanyaan klinis Ibu. Untuk memperkuat
Ya, format Pico itu untuk apa sih? Ayo, ada lagi yang mau nambahin? Hilda? Ya, ya izin Ibu, kalau menurut saya Picot ini digunakan untuk mempermudah kita mengidentifikasi Ibu, mengidentifikasi bukti yang ada. Coba lihat ini, nomor 1. Ya, menanyakan pertanyaan klinik atau memformulasikan pertanyaan klinik dengan menggunakan format Pico. Berarti pertanyaan klinik itu adalah berisi tentang Pico ini, ya. Jadi kalau kalian nanti buat, kalian kan sudah diskusi. Apakah pertanyaan klinik yang kalian ajukan itu mengandung unsur-unsur yang sudah diidentifikasi pada Picot, gitu ya. Jadi nanti dicoba dibahas di situ. Tunggu Ibu batuk terus. Ya, gitu ya. Jadi Picot ini adalah komponen-komponen yang akan muncul di dalam pertanyaan klinik. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan klinik, maka kita kumpulkan bukti-bukti yang paling relevan. Ya, tadi kita sudah membuat Picot kan. Oh, kalau kita bicaranya P populasi yang kita inginkan atau apa interestnya, ya. Interestnya bisa ke populasi, bisa ke penyakit, ya, bisa ke keluhan dan sebagainya. Pokoknya poin interest yang kamu angkat apa, ya. Nah, terus misalnya tadi kan kita poin interestnya adalah adaptasi fisik ibu postpartum, ya, involusi kan. Kita mau coba adaptasi uterus pasca postpartum. Nah, itu kan populasinya. Kemudian intervensinya apa? Terkait dengan involusi, kita mau membantu adaptasi itu lebih cepat dengan cara masase uterus, ya. Nah, jadi mulai dari 1 bahwa involusi uterus itu cari bukti-bukti fisiknya, ya. Terkait dengan hubungannya dengan masase uterus, dicari artikel jurnal-jurnal penelitian. Nah, kemudian di-compare. Yang namanya masase uterus, kalian mau meng-compare dengan tindakan yang mana? Yang sama-sama membuat outcome-nya sama. Ya, misalnya dengan pengobatan oksitosin. Karena sama-sama mempengaruhi kontraksi uterus. Yang satu non farmakologi, yang satu farmakologi, tapi tujuannya sama, ya, sama-sama untuk membantu proses involusi. Involusi apa, Bu? Involusi itu adalah pengembalian uterus kembali seperti semula dengan cara kontraksi, ya. Kan tadinya isinya janin tuh, gede banget. Nah, setelah janin keluar, dia akan mulai mengkerut-mengkerut. Ya, itu istilahnya involusi. Itu ya. Nggak ada yang nanya, Bu, involusi apa? Ya, atau sudah langsung browsing, itu good ya. Itu cari sendiri. Ya, udah ya. Nah, dari setiap langkah itu, compare-nya, ada yang hasil penelitian yang membandingkan antara masase uterus dengan pemberian oksitosin. Atau masing-masing dibuktikan dengan berbeda. Tetapi ada nggak yang meng-compare itu? Ya, itu dicari. Ya, kemudian outcome-nya, ada nggak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masase uterus, ya, itu dapat mengembalikan anatomi dari uterus, dapat membantu membantu kontraksi uterus kembali seperti semula. Ya, itu ada artikel-artikel yang mendukung, termasuk Time. Oh, involusi itu
harus mulai adaptasi dalam kurun waktu 1 minggu dia kembali normal. Ya, semuanya harus dicari bukti-bukti pendukung. Ya, bukti pendukung ini adalah artikel-artikel hasil penelitian. Hasil penelitian. Ya, karena kita mau membuktikan secara ilmiah. Ya. Nah, kemudian setelah itu jurnal-jurnal yang kalian temukan itu dikritisi. Ya, atau kita sebut critical appraisal. Dikritisi. Caranya apa? Apa sih yang dikritisi? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah ini sudah valid? Metodenya bagaimana? Ya, kemudian hasilnya bagaimana? Reliabilitas, ya, kemudian kemanfaatannya seperti apa? Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk mengkritisi dari jurnal ini sehingga nanti ada conclusion bahwa ini sudah terbukti secara valid gitu. Ya. Beberapa penelitian mendukung hal ini. Nah, kalau sudah demikian berarti kan kritikalnya secara meta analisis, itu kan meta analisis ya. Kalau di dalam penelitian itu termasuk dalam meta analisis. Kita membuat suatu systematic review. Ya. Nah, dapatkan bukti meta analisis ya, atau kita sebut juga nanti di sini adalah conclusion dari meta analisis atau conclusion dari hasil pembuktian secara teori, secara meta analisis. Lalu ini kita bungkus ya hasilnya. Kita akan sudah terbukti secara konkret bahwa massa seuterus itu mempunyai efek untuk menurunkan involusi. Semuanya bicara seperti itu. Ya. Sehingga massa seuterus ini terbukti melalui analisis hasil-hasil penelitian. Gitu ya. Nah, itu kan baru meta analisis. Kita pengen membuktikan benar nggak sih kata expert gimana? Ya. Sehingga bukti ini kita coba bandingkan atau tidak dibandingkan, tapi kita coba mencari pembenaran dari expert. Ya. Jadi salah satu ahli di klinik, expert siapa? Dokter. Kita mau menguji ini oleh pendapat dokter atau pakar. Nah, pakar bicara apa soal massa seuterus? Ya. Dia akan menyampaikan berdasarkan expertnya bahwa massa seuterus begini. Ya. Oke, catat. Kemudian kita pengen lihat si usernya. Siapa usernya? Pasien. Ya. Nah, pasien ini apa yang mau kita lihat? Tanyakan ya kepada pasien. Ketika setelah melahirkan, ibu dapat pengalaman apa? Pernah nggak ibu dimasas? Ya, kalau sudah dimasas apa yang terjadi? Jadi pertanyaan itu merupakan penggalian dari apa yang sudah pengalaman pasien. Ini kan bagian dari mencari bukti, ya. Mencari bukti berdasarkan pendapat pasien dan expert. Nah, ini kalau di dalam penelitian kualitatif kita sebut sebagai triangulasi. Jadi bukti yang ada di-compare dengan pendapat lain, ya. Sehingga ini akan terdapat suatu kondisi sampai kepada titik di mana ini saling menguatkan, ya. Kalau hasilnya saling menguatkan, bisa juga enggak ya, bisa juga begitu. Tapi ketika kita harapkan bahwa ketika si tindakan ini ternyata sudah saling mendukung bukti-bukti itu, ya. Dari integrasi mulai dari meta analisis pendapat pakar kemudian pendapat pasien itu sudah bulat ya istilahnya bahwa sudah mendukung bahwa massa seuterus itu memang selain dibuktikan secara teoritis atau berdasarkan evidence kemudian berdasarkan ahli dan berdasarkan pendapat user itu ternyata dirasakan manfaatnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kalian akan mengevaluasi gitu kan. Jadi
berarti itu bentuk dari suatu evaluasi bahwa masa seuterus ini memang menyebabkan penurunan uterus atau menyebabkan perbaikan involusi uterus, ya. Nah, diputuskan seperti itu kan konklusinya, kesimpulannya, ya. Nah, baru setelah itu diseminasi, ya. Ini langkah-langkah. Jadi pahami bahwa ini pendekatan yang sedang kita lakukan, ya. Karena ini secara konsep kalian masih paralel dengan EBN, ya. Jadi mungkin pemahamannya akan bertahap, gitu ya. Tapi intinya secara overview kalian dengan penjelasan Ibu paham nggak? Ya, paham nggak itu gini, supaya nanti penugasan ini kalian lakukan dengan benar sesuai tahapan. Gitu, ya. Nah, oke, Ibu kalau nanya paham enggak itu tidak bisa dibuktikan, ya. Tidak bisa dibuktikan kecuali kalau Ibu tahu apa pendapat kalian, apa yang kalian ketahui tentang apa yang barusan dijelaskan, ya. Silakan, siapa yang bisa membuat conclusion untuk ini, untuk apa yang sudah dijelaskan supaya Ibu tahu kamu paham apa enggak gitu. Safira, coba Safira. Apa Safira yang kamu tangkap dari apa yang sudah dijelaskan? Safira ada? Oke, Safira 1, Safira 2, Safira 3 tidak merespon. Kalau di dalam daring kondisi seperti ini susah ya mengontrolnya kecuali kalian merespon. Ya, Zaki, kira-kira apa yang kamu pahami setelah Ibu jelaskan gini, tugasnya apa? Gimana Ki? Nah, itu Bu, tentang EBP ya Bu? Menurut kamu tentang apa? EBP. Ya, silakan. Intinya itu EBP itu menjawab pertanyaan klinis Ibu. Ya, sekarang apa yang Ibu udah jelaskan coba compare dengan penugasan. Ya. Jadi langkah-langkah 7 langkah itu yang kalian akan lakukan ketika menjawab penugasan, ya. Kelompok 1 penugasannya apa? Ini menghantarkan kalian untuk supaya bisa juga menunaikan tugas yang dari Bu Deswani itu tentang evidence based practice di keperawatan maternitas. Ya, karena ini menjadi bagian dari pengembangan keilmuan ya, ketika kalian praktek klinis keperawatan, setiap tindakan itu berbasis bukti. Gitu ya, pahami itu dulu ya, bahwa ketika kita melakukan asuhan keperawatan, tindakan apa saja atau tindakan yang kita lakukan itu sudah berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti. Ya. Itu coba dicerna ya. Jadi kita nggak ngasal ketika kita melakukan intervensi. Intervensi dapat dari mana kalian buat tanpa diketahui ini sudah berbasis bukti atau belum. Ya. Nah, ini waktunya kalian untuk membuktikan ada 6 intervensi di keperawatan maternitas. Kalian analisis apakah sudah berbasis evidence apa belum. Itu sebenarnya tugas kalian. Latihan, ya. Hanya satu contoh aja yang kalian bahas. Tapi kalian paham bagaimana langkah-langkah. Jadi ketika kalian nanti ada kuliah pakar tentang evidence based, kalian nyambung dan tahu apa yang mau ditanyakan. Ya. Nah, contohnya misalnya, Bu, untuk pembuktian, kan kita butuh artikel. Misalnya dari format PICOT itu sudah ketemu. Sehingga dari PICOT itu dirangkaikanlah menjadi suatu kalimat pertanyaan klinis. Gitu kan.
Jadi pertanyaan klinis itu mengandung unsur-unsur PICOT. Ya. Nah, setelah itu untuk setiap pembenaran, pembuktian dari setiap langkah itu, kira-kira kebutuhannya bahwa ini sudah terbukti secara ilmiah dari hasil penelitian, berapa artikel yang bisa mendukung? Ya, ada nggak yang nanya itu waktu kuliah konsep dasar EBN? Nggak ada. Nah, nggak usah nanya di sini ya, Ibu nggak mau jawab. Ya, kalian nanti tanggal 8 itu ada kuliah EBN. Tanya ya, cukup satu enggak sih Bu? Atau harus berapa supaya, atau sampai batas mana bahwa kita yakin ini sudah terbukti. Gitu ya. Jadi minimal bayangan tentang EBN itu sudah lebih clear di kepala kalian. Gimana? Menurut Ibu, kalian sudah lebih clear belum? Gimana sih ngomongnya ya? Kalau dibilang sudah lebih paham tidak bisa diukur. Ketika ditanya masih menceng. Nah, asumsinya belum paham nih, kan enggak ya? Tapi enggak apa-apa, ini proses. Ya, proses karena memang ini adalah rangkaian dari latihan, ya, rangkaian dari pembelajaran. Jadi nanti tugasnya gini, EBN itu tugas evidence based practice in maternity nursing itu paralel dengan EBN. Jadi tugasnya akan dikumpulkan nanti di akhir sebelum UAS gitu ya. Karena dengan berjalannya waktu, pemahaman kalian lebih konkret, lebih bulat, kalian bisa memperbaiki apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok ya. Oke, saya minta sekarang mulai aja dari kelompok 5 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Yang lain sudah siap ya di dalam ini ya, supaya kalau share screen langsung nongol-nongol gitu ya. Silakan kelompok 5 dulu. Yang lain menanggapi ya. Dari situ Ibu akan tahu kalian sudah paham atau belum. Silakan. Kelompok 5 coba raise hand. Yang kelompok 5 raise hand semua. Supaya muncul. Si Pen SS aja dari sini ya. Jadi sambil jalan SS-nya. Ya, oke. Silakan di screen. Yang lain menanggapi. Kita punya waktu sebanyak 28 menit. Karena sampai jam 10 ya. Ya, silakan. Kita fokusnya ke langkah pertama aja dulu ya, menetapkan pertanyaan klinis. Oke. Ya, suaranya mana? Oh, nggak ada suara. Iya, izin masuk Ibu. Ya, Apakah suara saya terdengar, Bu? ya terdengar. Ya, mungkin izin Bu, Hertinayu dari kelompok 5 menjelaskan sedikit mengenai pengaplikasian EBN dalam keperawatan maternitas dan kami dari topik postnatal. Tunggu sebentar. Topik postnatal berarti ada 2 ya?
Kayaknya ada 2 deh, KB dan nggak apa-apa ini proses ini nanti bisa di-arrange lagi ya. Kelompok 5 nanti antara kelompok 6 antara KB dengan apa? Dengan apa? Untuk kelompok 6 postnatal, kelompok 5 postnatal, kelompok 6 KB dan ginekologi, Bu. Nah, terus yang kelompok 4 apa? Kelompok 4 itu bayi baru lahir. Kelompok 5 3? 3 postnatal juga, Ibu. Nah, itu maksud Ibu, jangan ada double ya. Jadi nanti 5 dan 6 itu berbagi antara KB dan ginekologi ya. Tapi nggak apa-apa, ini lanjut aja dulu. Jadi nanti kamu kembangkan baru lagi. Silakan. Iya. Ini aja di apa? Slide show. Langsung ke fenomena. Ya. Ya baik, izin fenomenanya. Jadi karena topik yang dibahas oleh kelompok 5 itu mengenai postnatal dan setelah kami berunding itu di sini kita membahas mengenai depresi postnatal depression. Depression is one of the most common morbidities of the postnatal period. Postnatal depression is a depressive disorder that causes significant distress or impairment on different levels in the individual's life and their family. It has been associated with adverse outcomes for women, children, the wider family, and society as a whole. The treatment of the mother with postnatal period have mainly been focused on enhancing screening to increase treatment rate among women. Jadi di sini mengenai depresi, karena banyak banget nih postnatal depresi yang kemungkinan berpengaruh ke depannya untuk baik itu untuk si ibu, si anak, dan juga keseluruhan dari keluarganya seperti itu. Lalu di sini ada beberapa treatment yang dapat digunakan untuk ibu di masa postnatal dengan depresi postnatal. Oke, Ibu tambahkan lagi di sini ya. Ketika membuat fenomena itu bisa ditambahkan dengan hasil-hasil statistik atau kondisi-kondisi berapa persen sih dari ibu dengan depresi postpartum ya yang terjadi secara nasional atau internasional bicara apa sehingga besarnya masalah itu diketahui ya. Setelah besarnya masalah diketahui, kemudian dampaknya apa terhadap masalah itu ya. Ketemu dampak, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak itu. Jadi minimal ada 3 hal itu ya. Besarnya masalah, kemudian impact ya, impact terhadap masalah itu dan problem solve-nya apa. Itu ya. Nanti tinggal tambahkan. Yang lain juga sama. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya bisa dilanjut. Jadi di sini untuk pertanyaan klinis dari kami yaitu what is the difference in the effectiveness of non-pharmacological regular exercise and pharmacological administration of antidepressant to prevent and decrease depressed mother in the postnatal period. Jadi dari kami itu apa perbedaan dari efektivitas terapi non-farmakologikal yaitu latihan teratur, olahraga teratur, dan pengobatan menggunakan antidepresan untuk mencegah dan mengurangi ibu depresi pada masa postnatal. Populasinya apa? Ya, untuk populasi dari pertanyaan klinis ini yaitu ibu-ibu yang ada dan mengalami postnatal period depression. Lalu untuk intervensinya itu kita regular exercise dengan dilakukan selama 16 minggu dan exercise programnya itu termasuk aerobic dan resistance training, 60 menit session 3 times per week.
Ya, lanjut. Terus ke bawah lagi. Ya, untuk pembandingnya di sini dari kelompok 5 itu membuat pembandingnya yaitu pharmacological treatment and treated session. Lalu untuk outcome atau hasilnya yaitu untuk mencegah dan mengurangi depresi ibu pada saat masa postnatal. Oke. Time-nya ada? Izin Ibu, untuk time-nya tidak ada, Bu. Oke. Ya, udah sampai sini. Selanjutnya apa? Oke, sampai satu lagi. Tahap berikutnya apa yang dilakukan? Untuk tahap berikutnya dari kelompok 5 mencari bukti ya Bu, bukti-bukti. Dan di sini ada jurnal evidence-nya. Yang pertama itu mengenai regular exercise during pregnancy and the prevention of postpartum depression. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua yang kami jadikan acuan dan bukti juga, itu ada antidepressant treatment for postnatal depression. Oke, jadi farmakologi dan non-farmakologi. Terus? Oke, ini udah? Jurnalnya 2 ini? Iya, Ibu. Oke, sekarang balik ke PICOT. Silakan komentarin kelompok lain. Coba kalian dulu mengkomentari. Balik ke PICOT-nya. Ya, coba komentar dari kelompok 1 apa? Ya. Pertanyaan klinis boleh. Bisa nggak dibuat menjadi pertanyaan klinis, terus sebelahnya yang ditayangkan itu 4 file itu. Pertanyaan klinis sama PICOT-nya. Ditayangkan di jadi satu layar gitu. Memungkinkan nggak? Itu gimana caranya? Jadi yang di-expose hanya 4 slide. Hanya 4 slide ini. 4, 5, 6 ya? 4, 5, 6. Coba. 4, 5, 6 dijadiin satu tayangan. Caranya gimana? Nggak bisa. Ya oke lah. Kalau nggak bisa. Ya, silakan. Tanggapin kelompok 1. Kalau sudah paham PICOT, mesti bisa memberikan tanggapan. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1, 1. Kelompok 1, 2. Kelompok 1, 3. Ibu izin menjawab. Oh, ada. Oke, good. Aisyah. Saya izin bertanya kepada kelompok untuk outcome-nya itu Coba hasil ditayangin. Ya. Bukan bertanya ya, menanggapi. Langsung dikritisi. Hasil diskusinya. Menurut kalian gimana? Tahapan ini sudah diterapkan atau belum? Atau masih ada kekurangan? Harusnya begini. Nah itu ditanggapi. Bukan ditanya, ditanggapi. Oke Aisyah, tanggapi aja Aisyah. Untuk di outcome itu hasil yang diharapkannya bisa ditambah dengan bukti yang relevan mungkin. Ditambahkan dengan bukti evidence-nya. Bukti evidence-nya berupa apa? Berupa penjelasan pakar. Oke, itu nanti di dalam pencarian bukti-bukti ya, di langkah berikutnya, gitu. Iya, Ibu.
Oke, berarti penelusuran jurnalnya ditambahkan untuk outcome. Oke, good. Sekarang kelompok 3, tanggapi. Izin mungkin Naso dari kelompok 3 bisa ke populasi untuk teman-teman kelompok 5. Ya, izin mungkin dari pendapat dari kelompok 3 untuk populasi dan intervensi itu dijadiin ringkas aja, kayak benar-benar satu kalimat. Kalau ini kan satu paragraf, begitu. Kalau dari kelompok 3. Usulan kelompok 3 seperti apa? Atau nanti langsung menjawab dari itu. Baiknya gimana? Setuju nggak dari kelompok? Populasinya kita nyebutnya apa di situ? Kelompok 5. Iya, izin masuk Ibu. Berarti sebenarnya di sini saya kenal dari kelompok 5. Berarti maksudnya dari kelompok 3 itu berarti semisal populasi. Karena bahan yang kita angkat itu adalah ibu di masa postnatal period, berarti populasi yang dimaksud itu adalah ibu pada masa postnatal. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi populasinya aja yang disebutin ya. Panjang lebarnya nanti dibuktikan secara pada saat langkah berikutnya pembuktian ya. Jadi cukup statement populasi atau case interest itu juga boleh ya. Nah, berarti populasinya adalah ibu postpartum dengan depresi postpartum, iya kan? Yang kalian sasar itu kan? Iya enggak? Iya, Ibu. Oke, lanjut sekarang. Oke, kalian langsung perbaiki deh ya. Save as aja hasil diskusi. Nah, kemudian selanjutnya kelompok lain nanggupin lagi. Kita ambil satu kelompok ini aja tapi kupas tuntas. Kelompok 6, silakan kasih pendapatnya. Kelompok 6 ada? Silakan diwakilkan siapa bicara tentang intervensi. Kelompok 6? Kelompok 61, kelompok 62, kelompok 63. Oke, kita masuk ke kelompok yang belum disebut, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Kelompok 6 tidur ya. Oke, kelompok 6 mana? Silakan. Gini, Ibu kasih clue ya. Kalian jangan mikir terlalu sehingga takut untuk bicara ya. Itu yang menjadi barrier kalian untuk ketika kalian mengemukakan pendapat. Sekarang buang jauh-jauh takut salah, nggak berani, takut diledek ya. Takut merasa bahwa apa yang dinyatakan itu nggak bermutu, itu buang jauh-jauh ya. Apa yang ada di pikiran kalian sampaikan secara spontanitas ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyampaikan apapun itu. Di sini nggak ada yang salah ya, nggak ada yang benar, semuanya berproses ya. Kita berproses. Jadi itu yang menjadi harapan ya. Bisa ya? Oke, kelompok 4 coba sampaikan apa yang salah satu sampaikan, yang lain menambahkan, begitu.
kelihatannya dia kurang, tambahin aja walaupun hanya 1 kalimat. Ya. Oke, kelompok 4 silakan. Izin masuk Ibu. Ya. Ya, saya Yumna Riza dari kelompok 4. Mungkin mau sebelumnya mau bertanya dulu, ini tuh yang dari kelompok 5 ya, ini tuh yang dibandingkan, perbandingkan di clinical question-nya itu perbedaan efektivitas dari regular exercise yang non farmakologi sama administrasi farmakologi ya, buat untuk mencegah peningkatan depresi buat ibu postnatal ya. Nah, di sini tuh di intervensinya, mohon maaf ya kalau misalkan ada salah boleh dikoreksi. Untuk intervensinya tuh saya belum nangkep belum nangkep si clinical version-nya. Jadi kayak di intervensinya tuh belum dijelaskan ya, belum dapat gitu. Jadi itu di clinical version-nya itu di intervensinya apa? Gitu sih Ibu, menurut saya. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok. Gimana? Ketidakjelasan ini apa? Kenapa bisa terjadi? Atau mau dijelaskan? Silakan. Iya, izin masuk. Ibu Hertina dari kelompok 5 izin menanggapi mengenai intervensi. Jadi dari teman-teman dari kelompok 5, apabila ada tambahan silakan setelah saya. Jadi mengenai intervensi yang dilakukan itu berdasarkan diskusi dari kelompok 5, intervensi yang akan kami lakukan pada istilahnya mungkin dari kami menyebutnya intervensi utama. Intervensi utama yang kami lakukan itu yaitu regular exercise. Regular exercise-nya itu termasuk mengenai aerobik dan resistance training. Lalu untuk pembandingnya dari kami itu menggunakan farmakologikal berupa obat antidepresan. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya pahami dulu tadi di awal fenomenanya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ketidakjelasan yang dimaksud di sini sebenarnya sudah dikerucutkan pada saat fenomena, ya. Ketika menetapkan fenomena, ya kita sudah terfokus kepada apa yang mau kita bahas, ya, sehingga nanti pertanyaan klinis itu akan mengerucut ke arah fenomena itu, ya. Untuk membuat pertanyaan klinis kita dibantu dengan format PICO, ya. Jadi intervensi apa sih yang sekarang mau kita angkat? Oh, kita mau mengangkat tentang bagaimana pemberian non farmakologika dengan regular exercise, ya. Karena di situ lagi tren nih regular exercise untuk mencegah depresi postpartum ini beberapa penelitian menurut kalian atau dari fenomena yang ada ini lagi tren, ya. Itu yang mau kita angkat. Mungkin ada yang lain ya. Nah, terus udah ditetapkan seperti itu, oke, intervensi adalah regular exercise, non farmakologi. Nah, pembandingnya apa? Kita lihat pembandingnya. Ada enggak non farmakologi lain yang selain dengan regular exercise? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Supaya sepadan gitu. Ya, sepadan itu compare-nya itu homogen. Ya. Boleh-boleh aja sih dengan farmakologi, tapi selama ini kan farmakologi cespleng gitu ya. Dia cespleng banget. Ya, tapi kalau kita mau mencoba kira-kira ada nggak sih regular exercise, ya, kemudian dengan compare dengan yang non farmakologi lainnya, ya, ini tolong dipertimbangkan oleh kelompok, ya. Apakah kita mau membandingkan yang sama, yang homogen, atau yang heterogen, walaupun outcome-nya lain, ya. Nah, ini nanti yang kita lihat pembuktiannya lanjut gitu ya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita mau compare dengan heterogen, mungkin ada beberapa intervensi. Nah, coba dicari itu, ya.
Atau alasannya kenapa compare? Ini kan berarti udah C. Compare-nya adalah yang farmakologi. Ya, ya compare-nya dengan farmakologi, oke, nggak apa-apa, nggak masalah bahwa yang farmakologi. Ini kenapa alasannya kok farmakologi yang menjadi compare? Ini udah menjadi justifikasi atau ini yang udah menjadi keputusan si pembuat, si penganalisis, ya, yang tadi dijawab di fenomena itu, ya. Jadi di fenomenanya itu bahwa kalian menunjukkan ini compare dengan yang ini, itu akan tergambar di fenomena. Ya, di fenomena mungkin bicaranya apa? Selama ini untuk mencegah atau untuk mengatasi postpartum depresi itu dengan farmakologi. Kebanyakannya seperti itu. Ya. Dan ini kan harus difikirkan. Kok banyak ya yang farmakologi, padahal kan efek farmakologi bisa juga mempengaruhi sistem yang lain, ya, bisa sistemik. Ada pemikiran non farmakologi. Coba yuk kita angkat di situ. Apakah non farmakologi yang ada, yang sudah dilakukan oleh para perawat, ini bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan basis bukti-bukti. Ya, jadi kita mau menguji tindakan non farmakologi dengan regular exercise itu sudah memenuhi kriteria berbasis evidence apa enggak gitu. Ya. Nah, itu bisa dilakukan. Berarti kita akan mengangkat intervensi non farmakologi regular exercise dibandingkan dengan farmakologi. Seperti itu. Ya. Lanjutkan. Oke, kita sudah menetapkan itu. Terus outcome-nya sama-sama untuk mengatasi depresan. Ya, untuk mengatasi atau menurunkan ibu postpartum yang mengalami depresi. Udah kan? Selesai sampai di situ. Nah, apa yang sudah diidentifikasi di P, I, C, dan O itu diformulasikan menjadi pertanyaan. Ya. Nah, sekarang coba dilihat. Pertanyaan klinis itu sudah mengandung unsur PICO enggak? Coba sama-sama dilihat. Ini kok ada ininya sih, Nak? Ada penutup drive fix, menutupin tulisan, bisa ini enggak? Di Ibu ada tulisan itu. Diklik, di cross-nya diklik supaya hilang. Terus digedein. Biar kelihatan. Ibu enggak jelas nih. Ya. Nah, sekarang ini memang nggak hilang ya, fix audio card itu di kalian apa di Ibu sih? Di kalian deh, Ibu nggak bisa ngeklik kok. Oh di Ibu, nggak udah di Ibu ternyata. Ini juga di Ibu. Aduh liar. Ya oke, sekarang coba sama-sama dibahas. Siapa yang belum membahas? Kelompok 2 belum bahas ya? Apakah pertanyaan klinik ini ya sudah terdiri dari PICO? Coba kasih pendapatnya. Ayo silakan. Balik tadi ke fenomenanya. Kalian mau melihat perbedaannya atau melihat efektivitas dari tindakan non farmakologi, Kak? Ayo, mana sih suaranya kelompok 2? Ini kalau nggak ada yang bersuara berarti apa yang saya sampaikan belum dipahami loh. Ibu berasumsinya seperti itu. Ya, ini contoh yang baik untuk bisa difikirkan. Kelompok 2 mana sih? Ini ada Rena. Ya. Kemudian ada Sylvie. Ada siapa lagi? Banyak. Suaranya mana? Baik Ibu, izin bertanya. Tadi pertanyaannya, pertanyaan klinik ini sudah terdiri dari PICO apa belum? Apa betul pertanyaan seperti itu? Iya, betul. Baik Ibu, pertanyaan dari PICO yang ada di sini menurut saya sudah
Tunggu sebentar. Gini. Apakah pertanyaan klinis yang disampaikan oleh kelompok 5 ini sudah memenuhi PIKO? Ya, apa Ran? Izin menjawab, sudah Ibu. Sudahnya coba lihat satu-satu. Coba balik ke tadi. Ya, yang tadi, nah ini ya. Oke, sudah. Benar nggak ya katanya sudah. Digedein sayang. Ya, sekarang P-nya, populasi. Digambarkan di mana populasinya? Ada di mana? Coba di highlight sama kelompok di highlight. Mana menunjukkan populasi? Di highlight bisa? Oh, harus keluar ya. Harus bisa. Oke. Jadi digedein aja. Zoom-nya dibesarin jadi kelihatan. Di highlight-nya, zoom-nya digedein. Kamu pakai Google Doc ya? Oke. Gedein lagi. Nggak ada itu minimize-nya nggak ada. Ya, oke. 100 aja lah. Oke. Ya, di highlight, dijelasin. Diwarnain kuning deh. Oke, ada ya. Nah, berikutnya intervensi non farmakologikal itu adanya di mana? Nggak bisa diwarnain ya? Diwarnain, klik kanan ada warna tuh. Biasanya klik kanan. Nah, tuh. Kuning aja kelihatan biar jelas. Oke, ya udah. Sekarang intervensinya kelihatan di mana? Wah, udah habis nih. Oke, satu lagi menganalisis ini aja. Sebentar ya. 1 menit. Habis ini siapa? Nah, kemudian compare-nya. Compare. Kalau bicara compare, bahasanya apa? Perbedaan atau dibandingkan dengan? Kalau compare. Izin menjawab Ibu dibanding. Nah, sekarang berarti yang harus diperbaiki adalah pernyataan compare. Compare-nya ada di mana? Antidepresan, ya. Jadi buat compare antidepresan adalah compare. Outcome-nya sudah kelihatan? Prevent, ya, to prevent and decrease depression, ya, itu outcome-nya. Nah, sekarang kalimat yang belum pas adalah menunjukkan intervensi non farmakologi ini di-compare dengan farmakologika. Jadi tugas kelompok adalah memperbaiki kalimat pertanyaan klinis gitu ya. Oke? Ibu ulangi ya supaya nanti pemahaman saya karena waktunya sudah habis. Nanti gini. Ketika kita membutuhkan pertanyaan klinis, kita harus tahu fenomena apa yang diangkat, ya. Jadi kita harus cari dulu fenomenanya, kemudian dari situ kita akan melihat atau kita akan merumuskan pertanyaan klinis melalui tahapan ini dulu. Pikonya dulu yang dicari, jangan pertanyaan klinis baru piko, ya. Tapi kalian cari dulu pikonya. Setelah pikonya ketemu, rumuskan ini menjadi pertanyaan klinis. Gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau masih mikir bingung ya itu bagus, berarti ada proses, ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Selanjutnya nanti berproses karena EBN itu bersamaan dengan maternitas atau dengan keperawatan anak. Nah, kalian berproses aja, ya, minimal sepakati dulu pertanyaan klinis sudah sesuai dengan aturan, ya, analisisnya sudah sesuai. Nah, nanti bersamaan dengan itu kalian ikuti materi EBN sampai paham, ya, sampai bisa melatih kembali, bisa menganalisis untuk keperawatan maternitas, ya.
Nah, pada akhirnya nanti kalian akan ada conclusion terakhir buat makalah lengkap karena pengetahuan kalian tentang EBN lebih lengkap lagi. Gitu ya. Oke, jadi saya minta ini sejalan aja dengan mata kuliah EBN. Jadi pengumpulan makalahnya, pengumpulan tugasnya itu sebelum UAS. Gitu ya, setuju ya? Ada yang tidak setuju? Kalau ditanya respon, ya itu ibu paling tidak suka ketika kalian ditanya diem aja. Lupa mau buat mute menjadi unmute atau memang kalian nggak dengar, itu kan bisa begitu. Ya. Ini susahnya kalau kita menggunakan Zoom, interaktifnya itu lambat. Ya, paham ya? Ibu anggap paham. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, nanti tetap berlangsung dan kalau ada hal kesulitan untuk tugas ini, boleh lewat Sipen sampaikan ke Ibu, gitu ya. Dikumpulkan aja pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan, nanti Sipen menyampaikan ke Ibu. Wina ya. Oke, saya rasa cukup. Ya, data-data siapa yang bicara itu Ibu kasih ke Ibu ke WA aja. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini men-trigger ya, men-trigger pengetahuan kalian untuk bisa menjawab, untuk bisa menyelesaikan tugas dari maternity ya. Khususnya topik evidence based practice in maternity nursing sesuai dengan pengelompokannya. Kelompok 5, terima kasih sudah mau menampilkan. Kalian sudah very good ya untuk proses ini. Sekarang cari yang KB ya. Kalian coba cari fenomena di KB. Ya. Banyak fenomena tentang KB, kalian buat lagi ya. Ini menjadi bagian apa yang sudah kalian lakukan tidak akan hilang ya, tetap didokumentasikan. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck everyone. Ya, keep healthy. And I will leave ya, izin leave. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah SS ya? Menjawab sudah. Bina sudah. Oke, Ibu boleh leave ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.